Selamat malam Bu Intan dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Helena Florencia Wijaja dari SMA Trinitas kelas 11-3 nomor absen 15. Di sini saya akan menerangkan tentang tips dan juga cara cepat untuk belajar materi stoikiometri. Nah, di sini tips yang pertama itu kita harus menyetarakan persamaan kimianya. Nah, gimana sih cara menyetarakan persamaan kimia? Yang pertama itu kita harus menentukan atau kita harus menuliskan jumlah atom yang menyusun setiap senyawa di kedua sisi persamaan. Nah, jangan lupa mengalihkan jumlah atom dengan koefisien atau angka di bawah garis jika ada. Misalnya di sini ada H2SO4 plus Fe, terus dia jadi Fe2 SO4 3 plus H2. Nah, di sisi kiri ini atau reaktan persamaannya itu terdapat 2H, 1S, 4O, dan 1Fe. Di sisi kanan atau produk persamaan itu terdapat 2H, 3S, 12O, dan 2Fe. Lalu yang kedua, tambahkan koefisien di depan unsur selain oksigen dan hidrogen untuk menyetarakan kedua sisi persamaan. Nah, misalnya kelipatan persekutuan terkecil atau KPK antara 2 dan 1 itu adalah 2 untuk Fe. Nah, jadi tambahkan angka 2 di depan unsur Fe di sisi kiri untuk menyetarakannya. Lalu KPK antara 3 dan 1 adalah 3 untuk unsur S. Jadi tambahkan angka 3 di depan senyawa H2SO4 untuk menyetarakan sisi kanan dan kiri persamaan. Nah, nanti ya pada tahap ini tuh persamaan yang tadi di awal itu akan menjadi seperti ini. Ditambahkan 3, lalu ditambahkan di sininya 2. Lalu yang ketiga, setarakan atom-atom hidrogen dan juga oksigen. Nah, dalam contoh di sini kita menambahkan angka 3 di depan senyawa H2SO4. Jadi sekarang ada 6 atom hidrogen di sisi kiri, namun hanya ada 2 atom hidrogen di sisi kanan persamaan. Kita juga saat ini mempunyai 12 atom oksigen di sisi kiri dan 12 atom oksigen di sisi kanan. Jadi atom oksigen ini telah setara. Nah, kita dapat menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan angka 3 di depan H2. Nah, jadi nanti hasil akhirnya itu kita tambahkan di sini 3. Seperti ini. Setelah itu, hitung kembali atom di kedua sisi persamaan untuk memastikan jumlahnya. Nah, periksa kesetaraan persamaan kita lagi. 3H2SO4 plus 2Fe menjadi Fe2SO4 3 plus 3H2. Nah, di sisi kiri anak panah ini ada 6H, terus ada 3S, 12O, dan 2Fe. Nah, di sisi kanan anak panah ini juga ada 2Fe, terus 3S, 12O, dan 6H. Nah, jumlah atom di sisi kanan dan juga di sisi kiri sama persis, jadi persamaan ini tuh sudah setara masuknya. Nah, setelah menyetarakan persamaan reaksi, yang kedua ini kita harus mengubah gram dan juga mol. Yang pertama itu, hitung massa molar dari massa senyawa yang diberikan dalam satuan gram. Nah, cari tahu jumlah atom setiap unsur dalam suatu senyawa. Misalnya glukosa sebagai contoh. Glukosa itu C6, H12O6. H12O6. Nah, ini tuh tersusun atas 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Cari tahu massa atom dalam satuan gram per mol atau gram per mol, G per mol. Masing-masing atom massa atom unsur-unsur penyusun glukosa ini adalah karbon itu dia, kalau misalnya untuk karbon itu dia 12,0107 gram per mol. Lalu untuk hidrogen itu dia 1,007 G per mol. Dan oksigen itu dia 15,99
gram per mol. Ketika masing-masing massa atom dengan jumlah atom yang ada dalam senyawa, karbon ini dikaliin sama 6. Yang karbon kita kalikan dengan 6. Dikali 6 itu jadi 72,0642 gram per mol. Terus yang hidrogennya kita kali 12. Kali 12 itu hasilnya jadi 12,084 gram per mol. Terus yang oksigen itu kita kali dengan 6. Kali 6 itu jadi 95,9964 gram per mol. Jumlah seluruh hasil perkalian di atas ini merupakan massa molar senyawa 72.006.42. Jadi dijumlahin semuanya nih. Dijumlahin itu hasilnya 180,1446 gram per mol. Atau dengan kata lain, massa atau satu molekul glukosa ini adalah 180,14 gram. Jadi tadi hasil yang dari ini, perkalian ini tuh dijumlah semua dapat hasilnya segini. Atau dengan kata lain 180,14 gram. Setelah itu ubah massa suatu senyawa menjadi mol menggunakan massa molar. Misalnya, berapa mol yang ada di dalam 8,2 gram hidrogen klorida atau HCl. Nah, di sini massa atom H itu kita tulis massa atom H itu dia 1,0007. Dan kalau misalnya Cl itu dia 35,453, sehingga massa molar senyawa di atas si senyawa ini tuh itu dia hasilnya tuh tinggal dijumlahin. Ini kita tambah hasilnya 36,46 gram per mol. Pembagian antara jumlah gram senyawa dengan massa molarnya itu menghasilkan hasil 8,2 gram. Nah, terus dibagi sama 36,46 gram per mol. Ini hasilnya itu jadi 0,2025 mol HCl. Lalu yang ketiga itu kita harus tentukan rasio molar di antara reaktan. Nah, misalnya berapakah rasio molar dari KClO3 dan juga O2 dalam reaksi 2 KClO3 2 KCl plus 3O2. Nah, pertama-tama tuh pastikan dulu nih kalau misalnya ada soal kayak gini tuh apakah persamaan di atas ini tuh udah setara. Jangan pernah melupakan langkah ini atau rasio molar yang diperoleh ini akan salah. Dalam contoh ini jumlah masing-masing unsur kedua sisi persamaan ini tuh sama, jadi reaksi ini tuh sudah setara. Rasio antara KCl03 dengan O2 ini adalah 2/3. Kita tuh boleh ngeletakin angka di mana aja, di atas dan di bawah, asalkan mewakili senyawa yang bersesuaian sepanjang menyelesaikan soal. Ini 2/3. Nah, lalu kalikan silang dengan rasio molar untuk mencari jumlah mol reaktan lainnya. Lalu ubah jumlah mol ini tuh kembali menjadi massa menggunakan massa molar senyawa. Lalu ubah jumlah mol ini tuh kembali menjadi massa menggunakan massa molar senyawa. Lalu bagian yang ketiga ini kita tuh mengubah liter gas dan juga mol. Yang pertama itu cari tahu apakah reaksi berlangsung dalam tekanan dan suhu standar atau STP. Lalu yang kedua ini gunakan faktor konversi 22.411 L per mol untuk mengubah jumlah liter gas ini tuh menjadi mol gas. Lalu yang ketiga menggunakan hukum gas ideal untuk mengonversi satuan liter gas jika bukan dalam kondisi STP.
Lalu bagian keempat ini mengubah liter cairan dan juga mol. Di sini tuh pakai rumus density sama dengan massa per volume. Yang pertama itu hitung dulu massa jenis cairannya. Lalu yang kedua, ubah volume menjadi milimeter atau ml singkatannya. Lalu kalikan volume dengan massa jenis. Sudah itu hitung massa molar reaktan. Dan yang terakhir ini ubah jumlah gram suatu senyawa menjadi mol menggunakan massa molar. Lalu di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang tips and trick mempelajari materi stoikiometri. Yang pertama, pastikan saat guru menerangkan di kelas, kita mendengarkan, memerhatikan, dan juga mencatat apa yang guru terangkan di papan tulis. Lalu jika belum masih paham apa yang sudah diterangkan oleh guru, ya pastikan kita tuh jangan malu untuk bertanya, kita tanya ke gurunya. Atau kalau misalnya masih kurang jelas, kita tanyakan ke teman yang emang lebih mahir daripada kita. Lalu jika dirasa masih kurang, kita perbanyak latihan tentang materi tersebut. Lalu baca juga buku-buku tentang stoikiometri. Lalu kita juga bisa mencari referensi di Google dan juga di YouTube. Jadi intinya keinginan diri kita sendiri untuk mempelajari materi tersebut agar kita tuh bisa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.